Ini udah berakhir guys, the world sudah datang. That's graduation, masa wisuda. Jadi hubungan kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan ini memang sudah berakhir. Beberapa di antara kalian mungkin akan segera masuk ke sidang perceraian karena ini court guys untuk perceraian. Tujuannya adalah mengakhiri karmic relationship. Ten of Swords datang bersama dengan the devil. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Taurus couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Agustus 2026 ya. Oke, sudah masuk di bulan Agustus, Taurus. Bagaimana dengan kisah percintaanmu di Agustus ini, guys? Itu yang mau kita cari tahu ya. Terutama untuk kamu Taurus yang sedang couple saat ini, oke. Aku bicara dengan banyak Taurian sekaligus. Nggak semua Taurian akan merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan energi juga reversible atau vice versa dalam readingan couple ini, guys. Karena aku bacakan untuk 2 orang sekaligus. Mungkin ini energi kamu Taurus, atau bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini, guys. Orang yang sedang kamu fokuskan, pacar atau tunangan atau suami atau istri atau selingkuhan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu membawa kisah unfinished business ya. Aku akan bukakan 10 kartu guys ya. 6 kartu pertama yang di cross akan kita bahas di video ini. Lalu 4 kartu terakhir yang vertikal nanti berupa tips dan trik atau nasihat dari semesta tentang situasi yang terbaca dalam readingan ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Dan kalau ada masalah dalam mengakses video extended guys, silahkan di-chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. The first popping up card coming, this is the world guys. Tutup siklus, oke, ada yang berakhir lalu yang baru dimulai. Karena setiap kali the world datang guys, this is not the end, it's the end and also the new beginning. Oke. Tentang new beginning apa nanti kita cari tahu ya. Karena bisa jadi this is the end of it atau akhir dari sebuah hubungan, atau bisa jadi akhir dari permasalahan dalam sebuah hubungan dan kemudian dilanjutkan dengan the new beginning. Mari intip-intip dulu atas dan bawahnya. Up, devil, toxicity. Dan kemudian the ten of sword. Could be karmic relationship guys. Jadi kalau dalam karmic relationship ada 2 itu ya jalurnya guys. Yang pertama, ketika urusan pembayaran karma selesai, hutang karma lunas. Ini past life connection ya. Hutang karma dari kehidupan sebelumnya lunas, maka kemudian kalian akan dipisahkan guys dan mulai mengambil jalan masing-masing secara terpisah. Atau ada skenario kedua, ketika pelajaran karma beres, hutang karma lunas, maka kalian bisa new beginning dalam keadaan no karma attached. Jadi cerita baru dalam new beginning atau new chapter ya. Nggak ada yang busuk-busuknya lagi, nggak ada yang buruk-buruknya lagi. Nantilah kita lihat seperti apa. But the world is coming. Oke, 2 minggu pertama Agustus 2026 adalah tutup siklus masa wisuda. Oke, aku pikir readingan ini untuk Taurus yang dealing dengan all zodiac sign ya guys. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here. Dan ini adalah top 3 cross watcher. 3 zodiak yang paling sering kepikiran sama kamu, intip-intip energimu, kepo dengan kamu guys. Gak enak mamam, gak enak bobok gara-gara kamu. Gak ada Taurus. Gak ada yang tahan dengan kekeras kepalaanmu. Bercanda guys. Scorpio malu-malu. Dam. Oke, ya. Akhirnya dia nggak malu-malu lagi guys. Scorpio datang. Yang kedua, Pisces. Iyalah, Pisces emang malu-maluin guys, oke. Dan yang ketiga Capricorn ya. Jadi Taurus dealing dengan Scorpio, kemudian Taurus dealing dengan Pisces, lalu ada Taurus dealing dengan Capricorn. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys di video extended. Silahkan dicek ya bro untuk yang tertarik ya. Oke, mari kita segera mulai dari oracle-nya dulu. Aku harusnya pakai 2 deck, mana dia guys? Oh yang ini. Yuk kita mulai. Masing-masing deck ini 1 kartu saja.
Taurus. Satu saja. Kok double guys? Padahal tidak ada Gemini di sini. Ini baru satu. Judication. Ya sidang perceraian deh guys. Ya. Kalian mau mengakhiri hubungan ini di 3D. Physical world istilahnya, ya dunia tempat kita tinggal ini ada aturannya guys. Jadi kalau ada buku nikah dan hubungan pernikahan ini mau diakhiri, maka buku nikah itu harus ditarik atau dibatalkan kan begitu. Dan itu menggunakan jasa pengadilan. Karena aku lihat kayak kartu court ini sidang pengadilan, ini perempuan, ini laki-laki, dan kemudian ada hakim di sini. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Berarti berakhirnya hubungan ini sekaligus mengakhiri ikatan karma atau hutang karma di antara kalian berdua. Berarti ini akan masuk ke skenario 1. Kamu akan memilih jalanmu, dia akan memilih jalannya ya. Karena kan tadi skenario 2 aku bilang setelah pelunasan karma selesai, maka kalian bisa memulai sesuatu bersama-sama, sesuatu yang baru bersama-sama. Tapi ini kayak terpisah deh guys. Forgiveness and heals. Memaafkan. Berarti if we are talking about life lesson, karma, berarti ini tentang memaafkan guys. This is very toxic relationship. Taurus, sangat-sangat toxic guys. Mungkin di sini ada KDRT, mungkin di sini ada pengkhianatan, trio sword guys, perselingkuhan, mungkin di sini ada penipuan, kebohongan guys, atau kasar dalam verbal secara berulang, dan kemudian mengakhiri hubungan ini secara resmi di pengadilan. Itu adalah tanda bahwa kalian dapat ijazah kelulusan atas hubungan toksik ini, tidak dilanjutkan lagi, dianggap lulus begitu. Dan kemudian kalian berdua perlu saling memaafkan untuk bisa melanjutkan jalan kalian masing-masing guys. Oke. Ini bukan baru. Ini bukan akan jadi berita yang mengejutkan begitu. Kalau kamu memang yang punya readingan ini, kamu memang sudah berjibaku dalam urusan pengadilan ini mengenai mengakhiri hubungan ini guys. Barangkali mungkin kamu udah kontak lawyer ya, dan kemudian sidang akan dimulai di 2 minggu pertama Agustus ini, atau sudah pernah sidang dan masih akan ada sidang lanjutan di 2 minggu pertama Agustus ini, karena harta gono gininya banyak banget mungkin guys. Aduh Ray, ratusan miliar yang mau dibagi ini. Kan masih, biasanya kan kalau banyak gono gininya lama kan persidangannya. Oke, but forgiveness will heals katanya ya. Memaafkan itu bagus sekali. Jadi kalau kamu bisa memaafkan dia atas toxic relationship ini, kamu menyembuhkan dirimu sendiri, dan dia pun memaafkanmu dalam toxic relationship ini. Dia menyembuhkan dirinya sendiri, dan kemudian kalian berdua berhasil menghandle this ten of sword coming with the devil dengan mengakhiri hubungan ini secara resmi ya. Oke. Mari kita lihat dulu guys. Jadi dari sisi tarot, perceraian itu bukan sesuatu yang menakutkan guys ya. Bukan sesuatu yang menakutkan. That's a very very brave action. Ya, mungkin bertentangan dengan agamamu guys. Agamamu bilang jangan sampai bercerai, masuk neraka nanti katanya. Di tarot enggak guys. Jadi kalau lu mau jadi agamais atau religius, jangan lihat tarot ya. Jangan lihat tarot. Oke. Pelepasan itu, kalau menurut tarot, keluar dari the ten of swords ditambah the devil, itu adalah pelepasan luar biasa. Hanya orang-orang berani yang bisa melakukan itu guys. Hanya orang-orang yang kuat mental yang bisa melakukan itu. That must be a very very toxic relationship. Pasti. Bisa jadi mungkin sudah 10 tahun guys kalian berada dalam ten of swords ditambah the devil ini, dan tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Itu dia ciri-cirinya. Apapun masalah kalian tidak berubah. Itu dia ciri-ciri karma ya, karena tujuannya bukan untuk mengubah guys, tapi tujuannya untuk life lesson. Jadi dia tuh suka main tangan Ray. Tiap hari gue ditamparin dari 10 tahun yang lalu. Masa sih guys ada orang yang 10 tahun gak berubah, hobinya nampar mulu, hobinya ninju mulu, meninju istrinya, menampar istrinya. Kok bisa 10 tahun dia gak berubah? Karena tujuan kalian dipertemukan bukan tentang perubahan dia, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu supaya kamu tidak ditampar lagi, supaya kamu tidak ditinju lagi. Itu yang disebut dengan ten of swords ditambah the devil. Dan kalau memang harus
membuat kalian berdua masuk ke court atau sidang pengadilan manusia ini katanya, ya masuklah ke situ. Makanya aku bilang ini bukan untuk orang sembarangan. Orang yang benar-benar kuat ini guys. Yang bisa lolos dari The Terror ditambah Devil. Apa hadiah dia Ray? Apa keuntungan untuk dia? Seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengalami yang seperti ini lagi. Karena life lesson. Tidak akan pernah ada kejadian seperti itu lagi. Dia nggak akan pernah lagi menikah dengan orang yang meninju dia, menampar dia, nggak akan pernah. Life lesson, ya. Oke, Six of Pentacles. Tidak harus tentang KDRT ini guys, macam-macam lah ya. Karena general reading kamu yang tahu. Three of Swords mungkin pengkhianatan, perselingkuhan. Jadi orang yang berselingkuh terus, berkhianat terus, nggak udah-udahnya 10 tahun kalian menikah, 10 tahun berselingkuh guys. Dengan 10 orang yang berbeda misalnya begitu. Masa sih mau berubah aja nggak berubah-berubah sampai 10 tahun kan begitu ya pertanyaannya. Nah, karena memang kalian dipertemukan bukan tentang mengubah orang yang suka berselingkuh menjadi tidak berselingkuh lagi. Pertemuan kalian berdua adalah tujuannya life lesson, bagaimana caranya supaya tidak berada dalam the Three of Swords relationship. Dan jika memang membutuhkan sidang perpisahan dalam perceraian, silahkan masuk ke situ. Begitulah tarot sistemnya guys ya. Beda mungkin dengan agamamu, oke? The Eight of Swords ya, terjebak dalam Three of Swords. Kemudian the Five of Swords ya. Ten of Wands. Ya berulang sih guys aku lihat. Three of Pentacles kayak pengkhianatan berulang. Ace of Cups. Ini life lessonnya ya guys. Pulling back the energy to yourself. You need to love yourself. You think that you are in love with this person yang mengkhianatimu ini guys. Bagaimana ceritanya kamu jatuh cinta sama orang yang menyakitimu terus? Kamu disakiti oleh orang yang kamu cintai, nggak akan mungkin guys. Itu bukan cinta. Kamu hanya tahu bagaimana cara mencintai orang ketika kamu tahu bagaimana mencintai dirimu. Sebelum kamu tahu bagaimana mencintai dirimu, kamu tidak akan pernah tahu mencintai orang lain. Tidak akan pernah. Kalau dia mengkhianatimu berkali-kali dan kamu bertahan karena menurutmu kamu mencintai dia, you are stupid as fuck. Kamu orang yang paling bodoh di dunia ini. Dari mana ceritanya kamu bisa mencintai orang yang menyakitimu? Nggak akan pernah bisa. Ace of Cups, Queen of Wands, Star, Empress. Jadi janda ya. Taurus yang aku read ini akan segera jadi janda atau jadi duda guys ya. Karena Empress bisa laki-laki, bisa perempuan, oke? Dan Nine of Swords, overthinking. That's all. Aku nggak perlu klarifikasi apapun karena tidak ada yang tidak jelas dari kartu ini. Okay, so you're coming here just to ask me, is this a good decision to do, Ray? Yes, this is a good decision to do. The Three of Pentacles, this is none of your business anymore. Okay, yang paling penting kamu pahami adalah dia bukan urusanmu lagi. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Dan itu aja yang aku punya untuk kamu, Taurus Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Love reading untuk 2 minggu pertama Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.